Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin, asisten pribadi Pak Mustafa Ganteng. Semoga pada pagi hari ini Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, serta terkabul semua hajat-hajat kita. Amin. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Yunal A'azom, Nabi penghulunya para nabi, yaitu Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya dan keluarganya. Wabil khusus kita para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin, ya robbal alamin. Pada video kali ini, kalian tidak akan membuat project lagi. Kalian hanya cukup menyimak sampai habis dan menjawab soal saja. Baik, langsung aja yuk cekidot. Sebelum kalian menyaksikan video selanjutnya, jangan lupa diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru. Hasil buah kreatif dari guru kita tercinta Pak Mustafa Ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukuran kita, amma ba'du. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul, belajar serta bermuajahah walaupun dalam kondisi di rumah masing-masing. Sholawat serta salam kita haturkan ke haribaan Nabi Yunal A'azom, Nabi penghulunya para nabi, yaitu Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat dan keluarganya, khusus kita para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Oke, sebagaimana biasa dan sudah tersusun dan terstruktur rapi, sistem pembelajaran kita di TIK perlu kalian ketahui yang pertama yaitu kita teori. Setelah teori selesai, nanti kita setelah itu kemarin sudah kita lewati bersama, yaitu pengambilan nilai tugas praktek. Apabila TIK itu tidak diimbangi dengan praktek, hanya teori saja, itu tidak akan bisa diterapkan. Sebaliknya, jika praktek selalu, teori tidak dilakukan, maka sama saja seperti dia praktek tapi tanpa ilmu gitu. Jadi makanya kita di semester 1 sudah habis-habisan gitu ya, mempelajari teori semua gitu. Walaupun ada praktek-praktek singkat gitu ya. Nah, itu teorinya itu alhamdulillah di semester 1 kita sudah selesai. Sekarang di semester 2 ini kemarin alhamdulillah minggu kemarin kita sudah menyelesaikan project kita, yaitu tentang animasi dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Dan itu jika kalian mendengar dan menontonnya sampai habis, pasti kalian memahami bahwa itu materi terakhir. Dan di akhir video Pak Mustafa memberitahu bahwa itu adalah materi terakhir gitu. Jadi kita nggak ada praktek dong Pak Mustafa,
praktek sudah cukup, nilai praktek TK pun sudah cukup sampai akhir semester 2. Kenapa Pak Mustafa dari awal semester 2 selalu praktek, nilai praktek, ngumpulin tugas, karena biar apa? Biar setelah materi selesai kita tinggal apa? Tinggal evaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi pembelajaran. Bagaimana sistemnya nanti? Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran Pak Mustafa nanti Pak Mustafa akan hanya mengulang-ulang pelajaran kembali, dan kalian cuma cukup menontonnya saja gitu. Jadi kalian menonton dan memberi komentar di kolom komentar bahwa kalian hadir. Perlu kalian ingat ya, setelah di akhir pembelajaran semester 2 insya Allah Pak Mustafa telah merekap gitu. Merekap anak-anak yang selalu absen hadir, sama anak-anak yang tidak pernah di absen hadir. Dan ini sangat membantu dari nilai kerajinan ya, nilai kerajinan dalam pembelajaran, bahwa tandanya dia aktif dalam mengikuti pembelajaran gitu. Karena setiap guru punya penilaian tentang sikap dalam belajar masing-masing, dan itu semuanya variasi. Dan sistem penilaian kerajinan Pak Mustafa tuh dilihat dari ini dari ada yang komentar menandakan bahwa dia itu telah menonton sampai habis tanpa di skip, dan dia sudah menyatakan bahwa dirinya hadir. Tapi kalau ketika dia nontonnya skip Pak Mustafa tapi dia mengisi gimana, tetap Pak Mustafa nyatakan hadir. Kenapa? Nah itu masalahnya. Kalau itu berarti dikembalikan ke kaliannya. Pertanyaannya begitu, kalian tuh jujur atau tidak? Dan Pak Mustafa percaya setiap yang mengisi hadir itu pasti insya Allah amanah. Masalah dia tidak amanah, urusan dia nanti sama Allah, begitu ya. Dan dicatat menjadi sesuatu yang buruk. Naudzubillah. Semoga kita semuanya terhindar dari sikap seperti itu, dan semoga Allah jadikan dan Allah tetapkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa jujur. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Pada evaluasi yang pertama ini, evaluasi perdana ya. Evaluasi perdana ini kalian hanya cukup menyimak. Setelah itu kalian nanti memberi komentar dan menjawab beberapa pertanyaan di akhir video. Kalau kalian nonton sampai akhir berarti kalian tahu jawab pertanyaannya. Namun ketika tidak menonton sampai akhir, baru setengah sudah dimatikan, nah itu tandanya kalian pasti tidak bisa mengerjakan. Oke, siap. Sekarang Pak Mustafa akan memulainya dengan pembukaan. Nah, ini kalian bisa melihat, yaitu terpampang di depan kalian animasi Microsoft Paint. Apa itu animasi Microsoft Paint? Animasi Microsoft Paint adalah salah satu software atau salah satu aplikasi yang berfungsi untuk membuat suatu gambar. Membuat gambar apa? Gambar seperti logo, gambar pemandangan, terus bisa dijadikan GIF dan sebagainya. Dan dikategorikan rangkumlah pengertian dari Microsoft Paint. Microsoft Paint adalah salah satu software untuk menggambar. Masalah fungsinya dan kegunaannya itu bisa divariasi dan bisa dikembangkan. Dan Paint itu pengertian fungsinya itu adalah untuk membuat suatu gambar. Nah itu Paint ya. Gambar apa terserah, mau gambar apa saja, karena waktu semester 1 sudah banyak praktek kita ya gitu. Oke, langsung aja Pak Mustafa mulai dengan dimulainya. Cara mengaktifkan Microsoft Paint gimana?
klik start. Ingat ya, klik start. Nah, lalu di situ kalau kalian yang sudah pernah memakai, yang memakai Windows 10 sama seperti Pak Mustafa, pasti tinggal cari saja Microsoft Paint. Nah, di sebelah kiri. Tapi ketika kalian tidak memakai Windows 10, nah kalian bisa mencarinya dengan cara yang manual dan lama, yaitu dengan mengklik start, terus pilih aksesoris, langsung pilih Paint. Nah, kalau yang praktis seperti ini, kalian tinggal mengklik di sini nih. Di bawah ada kolom type here to search. Oke, kalian tinggal search saja, klik Paint tulisannya. Nah, ini dia. Diklik. Setelah diklik, nah, nanti akan tampilan slide baru dari Microsoft Paint. Oke, jangan lupa diingat ya, itu cara mengaktifkannya. Klik start, pilih aksesoris, pilih Paint gitu ya. Kalau yang pakai Windows 8, dia klik start, pilih Microsoft, Microsoft Office, pilih aksesoris dan pilih Paint. Nah, kalau yang Windows 10, dia cukup klik start, langsung search aja, pilih Paint gitu. Oke. Terus selanjutnya, dan di sini ada beberapa tampilan dan sesuai dengan fungsinya. Nah, di file dia terdapat menu apa saja. Di file terdapat menu new, open, save as, print, send in email, terus properties, about Paint, dan exit. Nah, ini tombol-tombol yang ada di Microsoft Paint. Nah, menu-menunya ya, menu-menu. Terus lalu yang kedua, menu yang ada di Microsoft di home, yang ada di home ya. Yang ada di home itu ada select, paste, resize, rotasi. Nah, terus ada menu-menu seperti pensil, eraser, dan sebagainya. Kalian sudah mempelajari ya, kalau sudah mendetail lagi karena kalian telah melewatinya baik secara teori dan praktek. Nah, sini ada shape ya. Nah, ini dia salah satu simbol-simbol atau yang praktis kita ketika mau membuat lingkaran. Itu ada tombol warna dan pilihan warna. Kalau tampilan yang Windows 2000 Microsoft Office yang 2016 ya, seperti ini tampilan. Oke, selanjutnya Pak Mustafa akan membuat suatu lingkaran. Jadi pilih apa? Menu shape-nya. Pilih yang oval. Oke, pilih oval. Nah, bisa disesuaikan. Oh, ini garis terlalu tebal. Oh, pilih yang lebih kecilan lagi seperti ini. Nah, kamu pilih fill with color. Nah, ini dia pilih yang buat mewarnai. Apa namanya? Namanya dia color ya, background color. Kita warna apa nih? Nah, ini kan belum ketahuan nih. Oh, ini masih warna hitam. Kita pengen merubahnya warna merah dulu. Nah, setelah itu Pak Mustafa membuat kembali yang kedua, lingkaran kedua. Nah, lingkaran kedua Pak Mustafa akan warnai dengan warna kuning. Lingkaran ketiga Pak Mustafa warnai dengan warna hijau. Oke, hijau ya, merah, kuning, hijau, begitu. Nah, ini merupakan cara membuat gambarnya. Nah, itu Pak Mustafa pakai yang sudah ada, simbol-simbol yang sudah ada, atau gambar-gambar yang sudah ada. Nah, sekarang ketika Pak Mustafa ingin membuat tulisan gimana? Nah, kita membuat tulisan.
klik apa namanya yang gambar A ya, gambar A miring tadi, simbol A, jadi simbol untuk klik merah. Kita ganti dulu tulisannya, klik merah. Setelah itu kosong, klik kembali kuning, kembali di bawah hijau. Oke, jadi seperti itu tadi cara membuat suatu gambar dengan menggunakan simbol-simbol yang sudah ada ya. Oke, itu. Nah, di sini di menu home ya banyak terdapat yang tadi sudah disebut ya. Nanti untuk mempelajarinya zoom it, tulis dan sebagainya. Nah, itu kalian bisa mempelajari fungsinya masing-masing ya. Asal tidak mengulang banyak kesalahan. Nah, terus apa namanya? Ketika Pak Mustafa sudah membuat gambar ini, terus cara menyisipkan suatu gambar gimana? Nah, menyisipkan suatu gambar nanti dan sekarang. Nah, berarti untuk materinya materi pengulangan paint, nah hanya kita mengulang dari dasarnya lagi. Ini evaluasi ya, bukan mengulang kembali pelajaran dan diulang-ulang, enggak. Ini evaluasi dan kalian tidak disuruh mengerjakan proyek lagi, sehingga mengingat-ingat kembali begitu ya, sudah kita lalui bareng-bareng. Nah, itu ini udah kita selesai membuatnya, buat lingkaran 3. Nah, gitu. Oke, sampai sini semoga kalian paham dan kalian bisa mengerti, serta kalian bisa mengulang-ulangnya sedikit-sedikit ya, gitu. Jika ada waktu, karena ada baiknya ilmu itu jangan didiamkan begitu saja. Ketika didiamkan begitu saja, diibaratkan ilmu itu seperti pisau ya. Pisau itu ketika dia diasah setiap hari, dia akan tajam terus. Namun ketika pisau itu tidak diasah dan didiamkan saja, walaupun awalnya tajam, pasti akan baik. Nah, setelah itu langsung kita tahap nge-save-nya ya. Oke, kita pilih save as, pilih yang JPEG picture. Nah, setelah itu kita mau nge-save di mana? Mau nge-save di terus mau coba nulis di sini nama, mau Lana Sofa underscore evaluasi, di save seperti apa ya, klik file, pilih save as, pilih JPEG picture, terus sama langsung pilih langsung diklik ya di kolom save, diulang kembali file, save as, pilih JPEG, langsung diklik. Nah, tinggal namanya, langsung pilih save. Oke, gitu. Oke, pengusaha cukup rasa materi yang evaluasi yang singkat ini. Sampai pertemuan berikutnya kita akan terus evaluasi sampai habis pelajaran atau habis masa dan waktunya semester 2 ya. Oke, karena semester 2 ini kita jadi coba mengenalkan satu dan satu. Dan pada materi TK ini sebenarnya kita sedikit materinya. Yang banyak apa harus banyak prakteknya.
Makanya ada kalanya kalian jangan banyak mengeluh gitu ya, karena memang kondisi kita seperti ini, dijalankan saja. Ketika Pak Mustafa memberikan tugas praktek, karena ini buat kepentingan kalian, bukan buat kepentingan Pak Mustafa. Oke? Baik, terima kasih buat semuanya telah mendengarkan sampai akhir. Dan pertanyaannya dari soal ini nanti kalian bisa menjawabnya di kolom di link yang sudah Pak Mustafa sediakan. Jadi nanti kalian tinggal mengisi di linknya. Nah, pertanyaannya di mana? Pertanyaannya nggak Pak Mustafa ulang lagi. Pertanyaannya Pak Mustafa sebutkan di YouTube biar ketahuan dan biar kalian bisa menangkapnya ya. Dan jadi nanti ketahuan mana yang nonton sampai habis dan mana yang tidak nonton sampai habis. Oke, sekarang Pak Mustafa bacakan soal nomor 1. Diperhatikan baik-baik. Apakah yang dimaksud dengan Microsoft Paint? Apakah yang dimaksud dengan Microsoft Paint? Apakah yang dimaksud dengan Microsoft Paint? Oke, pertanyaan kedua. Jelaskan bagaimana cara mengaktifkan Microsoft Paint di komputer kalian. Jelaskan bagaimana mengaktifkan Microsoft Paint di komputer kalian. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Sebutkan menu-menu yang terdapat di file, di toolbar file. Sebutkan menu-menu yang terdapat di menu file. Sebutkan menu-menu yang terdapat di toolbar file. Oke, cukup Pak Mustafa rasa. Nah, ini pada soal ini tidak ada alasan, aduh kita kan Microsoft Paint-nya berbeda Pak Mustafa. Enggak, kan Pak Mustafa sudah menerangkan. Makanya Pak Mustafa bikin pertanyaan sesuai yang Pak Mustafa rekam. Jadi kalian tidak ada alasan lagi berbeda. Enggak, kalau berbeda berarti salah kalian. Salah kalian tidak menyimak. Oke, kalian harus lebih teliti lagi ya mendengarkan kata-kata Pak Mustafa. Semua soal dari yang sudah Pak Mustafa terang tadi dari awal sampai akhir ini ya. Oke, nah nanti kalian terus apa nih? Nah, kalian harus menonton dengan cermat. Caranya bagaimana? Ketika nonton, sediakan kertas dan pensil buat mencatat apa saja yang selalu Pak Mustafa ulang-ulang. Oke, karena ini pembelajaran evaluasi, jadi kalian itu harus menyiapkan kertas lembar buat catatan kecil. Oke, baik, Pak Mustafa rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf ketika ada salah-salah kata sedikit dan penjelasan yang kurang jelas. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan pesan Pak Mustafa, kalian harus lebih semangat lagi belajar, kurangi rasa malas kalian dan rasa bergantung kepada siapapun dalam mengerjakan tugas. Kalian kerjakan sendiri dulu. Ketika kalian tidak bisa, boleh bertanya sama Pak Mustafa atau teman kalian, atau yang terakhir sama orang rumah. Oke? Baik, kita akhiri. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Done. Thank you for watching this video. Hope all of you can understand.